Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariful Rizal dengan NRP 500701111 dari Departemen Teknik Mesin, kelas Algoritma Pemrograman A dengan dosen Bu Latifah. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil codingan saya, yaitu saya membuat suatu program untuk menghitung daya pada air terjun. Program yang saya buat yaitu membuat 3 perhitungan. Yang pertama, daya yang dihasilkan dengan rumus Rho Q GH, kemudian daya yang dikeluarkan yaitu Rho Q GH efisiensi, kemudian yang terakhir yaitu efisiensi sendiri, yaitu daya yang keluar dibagi daya yang dihasilkan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan hasil codingan yang telah saya buat. Pertama, saya akan melakukan import terhadap beberapa hal yang saya butuhkan, yaitu saya akan melakukan import Tinker, kemudian import figure canvas, TKAGG, terus saya melakukan import figure, terus melakukan import image Tinker image. Kemudian Tinker yang saya buat, saya akan membesarkannya dengan New Windows. Pada line 8 di sini terdapat New Windows the title. Ini bermakna bahwa title atau bagian atas yang saya buat akan saya beri tulisan dengan dibuat oleh Syariful. Selanjutnya yaitu New Windows Geometry. Saya membuat ukuran dari New Windows ini adalah berukuran 1920 dikali 750. Kemudian saya memberi label sebagai tambahan pada bagian dalam Windows-nya. Saya membuat tulisan kalkulator daya pada air terjun dengan background F3, 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 dan foreground warna hitam dengan font script MG Bold berukuran 18. Saya posisikan tulisan tersebut di koordinat 70,50. Selanjutnya saya akan membuat Windows tersebut memiliki background F3, F3, F3. Background label dan background di Windows saya buat sama agar label tersebut seolah-olah kontras atau menempel serasi dengan Windows-nya. Jadi seolah-olah dengan transparan sehingga langsung menyatu dengan Windows. Selanjutnya saya akan memasukkan foto. Nah, saya misalkan air terjun itu adalah sebuah file pada local disk D dengan folder project Sahrul dengan nama file air terjun dengan format PNG. Saya akan membuat pemisalan image air terjun untuk membuka lokasi file pada persamaan sebelumnya. Setelah itu, saya memberi keterangan label AT untuk mempermudah mengetahui mana persamaan dari label dari gambar air terjun tersebut. Nah, gambar tersebut saya letakkan di New Windows Tinker dengan posisi 50, 150. Selanjutnya terdapat beberapa teks tambahan. Ya, sebenarnya dari 20 hingga 30 adalah teks semua. Nah, pada line 20 dan hingga 22 ini adalah berupa sedikit penjelasan bahwa daya yang diberikan suatu air terjun merupakan perubahan tenaga potensial air menjadi tenaga untuk penggerak turbin di bawahnya. Saya menggunakan font Century dan background sama seperti di Windows dengan tulisan berwarna hitam. Nah, selanjutnya dari 25 hingga 30 ini adalah bagian dari daya dihasilkan dan daya keluar. Untuk 25 dan hingga 28 sendiri merupakan rumus untuk daya dihasilkan, yaitu daya dihasilkan sama dengan Rho GH dan daya keluar sama dengan daya dihasilkan kali efisiensi. Pada daya keluar ini saya memberi spasi cukup banyak agar hasil yang telah dikeluarkan tersebut tanda sama dengannya lurus agar lebih rapi. Kemudian di sini terdapat tombol hijau daya dihasilkan dan tombol merah menghitung daya keluar. Nah, jadi saya memberi keterangan bahwa
pada program saya nanti terdapat sebuah tombol hijau dan tombol merah, yang dimana tombol hijau tersebut untuk menghitung daya dihasilkan, sedangkan tombol merah sendiri untuk menghitung daya yang keluar. Selanjutnya saya akan membuat program untuk melakukan input terhadap nilai-nilai OGG, H, dan efisiensi. Nah, saya membuat pemisahan label row, yaitu label. Row sendiri adalah sebuah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Saya meletakkan row ini di koordinat 200,385. Kemudian pada bagian masukkan nilai Q, masukkan nilai G, masukkan nilai H, dan masukkan nilai efisiensi, ini programnya sama seperti memasukkan nilai row. Hanya saja diganti di bagian teks dan juga bagian place. Di sini saya memberi jarak 30-30 agar terlihat rapi. Untuk tempat masuknya sendiri yaitu di bagian entry. Untuk label sendiri hanya sebagai teks tambahan untuk mempercantik program ini. Kemudian saya mau memasukkan gambar panah. Pada daya yang dihasilkan dari daya keluar, saya memasukkan panah hijau dan gambar panah merah. Ini sebagai hiasan agar tombol yang akan saya buat nantinya seolah-olah apabila diklik panah tersebut, karena tombol tersebut di depannya panah, maka panah tersebut sebagai tombol untuk memulai menghitung. Yang dimana dengan cara yang sama, saya memisalkan suatu untuk menuju ke lokasi filenya. Setelah itu saya akan membukanya menggunakan image.open dan menaruhnya di new Windows. Selanjutnya saya akan masuk ke dev result daya dihasilkan. Untuk rumusnya kan, mohon maaf, karena rumus daya dihasilkan yaitu rho GGH, sedangkan pada entry sebelumnya itu masih berupa tipe data string, maka agar bisa dimasukkan ke dalam operasi matematik, kita akan mengubahnya menjadi float. Sehingga dengan rumus float row.get ini mengartikan bahwa nilai string yang sebelumnya didapat pada entry row itu akan diubah menjadi tipe data float. Begitu juga dengan float k.get, float k.get, dan float h.get. Nah, untuk round p total sama dengan round p total, 3 ini bermakna bahwa p total yang dihasilkan dari persamaan sebelumnya saya akan membulatkannya menjadi 3 desimal agar lebih cantik angkanya. Nah, kemudian setelah itu saya akan membuat persamaan p total teks, yaitu dengan label Windows teks daya dihasilkan plus string round p total plus word round century plus 665-390. Nah, di sini sehingga nanti apabila kita menjalankan function dari result daya dihasilkan, akan muncul sebuah teks yang dimana teks tersebut adalah daya dihasilkan, kemudian p total plus float. Nah, di sini saya menggunakan string round p total. Ini bermaksud bahwa yang sebelumnya tipe data float saya ubah kembali menjadi tipe data string. Setelah itu saya akan membuat tombol dari perhitungan daya tersebut, yang dimana saya membuat teks sebagai spasi panjang agar tombol tersebut tidak terdapat teks, sehingga apabila dipencet benar-benar kosong. Dengan background 00F912 yang merupakan kode warna hijau. Nah, di sini saya memberi komen sama dengan result daya dihasilkan. Nah, di atasnya terdapat dev result daya dihasilkan, maka
apabila mengklik tombol ini akan melakukan program sebuah def result daya dihasilkan. Untuk def result daya keluar, saya memisahkan efisiensi adalah float dari efisiensi.get. Nah, saya membuat if else di sini saya membuat if 0 kurang dari sama dengan efisiensi, kurang dari dengan 100, maka di sini akan melakukan perhitungan terhadap daya yang keluar. Sedangkan apabila tidak termasuk dalam itu, contohnya seperti saya melakukan input 125, maka hasil yang tercetak adalah sebuah print error. Ya, karena efisiensi tidak mungkin lebih dari 100% ataupun kurang dari 0%. Kemudian grafik yang saya buat adalah grafik hubungan ketinggian dengan daya. Nah, di sini saya memasukkan rumus dari daya yang dihasilkan, yaitu rho GH. Kemudian ketinggian saya membuat pemisalan sebagai float H.get. Pada sumbu X yaitu 0 ketinggian yang di input, dan sumbu Y 0 hingga P total yang didapat. Untuk ukuran grafiknya, secara frame keseluruhan saya membuat fixed size 6,6 dan DPI 100, sehingga yang muncul adalah sebuah frame berukuran 600 x 600. Kemudian terdapat subplot, saya membuatnya satu-satu. Jadi apabila saya membuatnya 121, angka 2 tersebut akan masuk ke sumbu Y. Misal 211, angka 2 akan masuk ke sumbu Y. Sehingga nanti misal 211, nanti sumbu X-nya akan terpecah menjadi 2 bagian, sehingga grafiknya akan menjadi lebih kecil. Di sini saya menggunakan site tinker.write, berarti ini menandakan bahwa grafik yang dimunculkan akan berada di sebelah kanan. Kemudian sumbu 1.zxLabel ini menandakan bahwa di sumbu X saya membuat tulisan ketinggian, dan di sumbu pada set Y-label saya membuat daya P. Kemudian sumbu 1 set title grafik hubungan ketinggian dengan daya itu yang berada di atasnya. Ini saya membuatnya dengan grafik, dengan teks bertuliskan grafik, dengan background hitam dan tulisan warna putih. Kemudian pada efisiensi, saya membuat teks efisiensi sama dengan, nah pada line 112 hingga 116 ini merupakan rumus, keterangan rumus. Saya membuat efisiensi sama dengan daya keluar per daya dihasilkan. Namun pada daya keluar per daya dihasilkan, saya membuat sebuah gambar karena untuk mempermudah memasukkannya. Saya misalkan gambar tersebut dengan nama rumus efisiensi. Kemudian pada line 117 ini merupakan keterangan tambahan bahwa nanti terdapat tombol hitam untuk menghitung daya yang keluar. Pada line 119 hingga 127 ini mirip dengan seperti di atasnya, yaitu untuk menginput nilai daya dihasilkan dan nilai daya keluar. Kemudian pada 130 hingga 133 ini merupakan panah hitam untuk menghitung untuk pemanis agar terlihat lebih cantik. Nah, kemudian saya membuat diffusion efficiency yang dimana terdapat daya keluar dan daya dihasilkan. Nah, saya membuat if daya dihasilkan kurang dari daya keluar,
maka akan melakukan print sebuah tulisan error. Else seperti bisa daya dihasilkan sama dengan daya keluar ataupun daya dihasilkan lebih dari daya keluar. Itu akan melakukan perhitungan terhadap efisiensi, yang dimana hasil efisiensi adalah daya keluar dibagi daya dihasilkan kali 100%. Nah, saya melakukan pembulatan 3 digit pada line 142 mirip dengan program sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan windows.mainload agar program ini bisa muncul. Kali ini saya akan mencoba melakukan run terhadap program. Di sini terlihat programnya. Di sini saya akan memasukkan masa jenis yaitu 1000. Kemudian debit saya anggap 1 dengan gravitasi 9,81. Saya anggap ketinggiannya adalah 1,5 meter dan efisiensi 125. Kemudian pada bagian ini saya akan mencoba daya dihasilkan lebih kecil dari daya keluar terlebih dahulu, yaitu 500 dan 750. Baik, kali ini kita akan mencobanya. Ya, di sini tercetak bahwa bertuliskan error, sehingga if dan else yang saya buat pada div result daya keluar dan efisiensi bekerja. Selanjutnya, kita akan mencoba apabila efisiensi yang dimasukkan dan daya keluar, maksudnya efisiensi yang dimasukkan itu antara 0 hingga 100 dan daya keluar itu lebih kecil dari daya dihasilkan. Apakah berhasil? Di sini terlihat bahwa apabila menggunakan efisiensi 0 hingga 100 dan apabila daya keluar lebih kecil dari daya dihasilkan, maka program tersebut bisa berhasil. Selanjutnya yaitu grafik. Ini terlihat bahwa pada sumbu X yaitu ketinggian H, kemudian pada sumbu Y yaitu daya, dan pada title yaitu grafik hubungan ketinggian dengan daya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih.